Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga malam hari ini kita kembali membahas liga-liga top Eropa, tepatnya mulai dari Liga Primer ya. Mempertemukan tuan rumah Liverpool menghadapi Manchester City. Untuk laga ini terlihat tim yang diunggulkan yaitu tuan rumah Liverpool ya. Terlihat Liverpool dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan City dengan formasi 4-1-4-1 ya. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Liverpool ada 5 pemain mereka yang akan absen, sedangkan City juga sama ya, 5 pemain. Oke, untuk laga ini dari klasemen sementara Liverpool masih berjuang di peringkat 6, sedangkan City berada di peringkat 2. Saya mengira di laga ini Liverpool cukup baik bermain kandang, sedangkan City masih tidak begitu bagus ya, atau kurang konsisten saat bertandang. Jadi untuk laga ini, laga bisa dimenangkan oleh tuan rumah Liverpool ataupun bisa berakhir di skor imbang ya. Kemudian selanjutnya saya membahas pertandingan dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Lecce menghadapi Udinese ya. Terlihat di laga ini Lecce dengan formasi 4-3-3, sedangkan Udinese dengan formasi 3-5-1-1 ya. Untuk laga ini terlihat ada 2 pemain akan absen untuk Lecce, sedangkan Udinese ada 4 pemain. Klasemen sementara tuan rumah Lecce peringkat 17 mendekati zona merah, poin yang sama dengan Fiorentina ya. Dimana kemarin Fiorentina imbang dan Udinese berada di peringkat tengah atau peringkat 9 dari Serie A Italia. Untuk laga ini nampaknya Lecce bisa memberi kejutan, nampaknya cukup baik bisa menahan Udinese ya. Selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Sassuolo menghadapi Inter Milan ya. Terlihat di laga ini Sassuolo dengan formasi 4-3-3, Inter Milan dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini ada 4 pemain akan absen untuk Sassuolo, sedangkan Inter Milan terlihat ada 3 pemain saja. Oke, untuk laga ini saya melihat ada Calhanoglu dan Dumfries Borrella dan menghadapi Sassuolo ya. Itu ada beberapa pemain pilar mereka yang mengalami cedera ya. Jadi untuk laga ini beberapa kemungkinan Inter nampaknya masih tetap bisa meraih kemenangan di kandang Sassuolo ya. Mungkin hanya selisih 1 gol saja, untuk lebih mungkin tidak begitu terlihat. Oke, untuk laga ini bisa berakhir di selisih 1 gol, mungkin skor mungkin akan ada 3 gol untuk laga ini. Kemudian di laga lainnya saya membahas pertandingan Juventus menghadapi Lazio ya. Terlihat di laga ini Juventus dengan formasi 3-4-3, sedangkan Lazio dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini 1 pemain akan absen untuk tuan rumah Juventus, sedangkan Lazio terlihat ada 4 pemain mereka ya. Klasemen sementara Juventus peringkat 4, Lazio peringkat 8. Oke, untuk laga ini performa dalam mencetak gol Juventus 23 gol dari 11 laga kandang, sedangkan tandang untuk Lazio cukup minim. Laga kemungkinan kurang dari 3 gol ya. Jika pun ada gol untuk satu laga ini mungkin maksimal 2 gol saja untuk laga Juventus menghadapi Lazio, dan terlihat masih berpeluang besar untuk tuan rumah Juventus bisa meraih kemenangan. Kemudian saya pergi ke La Liga Spanyol ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Alaves menghadapi Getafe. Alaves dengan formasi 4-4-2, sedangkan Getafe dengan formasi 5-3-2. Terlihat ada 3 pemain akan absen untuk Alaves, sedangkan Getafe ada 4 pemain. Klasemen sementara di mana tuan rumah Alaves peringkat 10, Getafe peringkat 17. Oke, ini dia dari peringkat cukup jauh. Oke, sekian melihat dari head-to-head terakhir skor imbang 1-1. Untuk laga ini nampaknya akan kembali berakhir di skor imbang ataupun seakan sedikit gol ya. Kembali akan sedikit gol untuk laga Alaves menghadapi Getafe. Kemungkinan Alaves akan sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan walaupun mereka bermain kandang, tetapi cenderung laga ini akan terjadi sedikit gol. Kemudian di laga lainnya saya membahas pertandingan Athletic Bilbao menghadapi Levante. Bilbao dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Levante dengan formasi yang sama 4-2-3-1 juga. Terlihat di laga ini Bilbao sekitar ada 7 pemain mereka akan absen dan 3 pemain dari tim tamu Levante. Bilbao berada di peringkat 11, sedangkan Levante peringkat 19 ya. Jadi untuk laga ini terlihat di laga terakhir Bilbao itu memenangkan laga menghadapi Valencia, sedangkan Levante di laga terakhir imbang menghadapi Atletico Madrid ya. Jadi untuk laga ini masih peluang besar untuk tuan rumah Bilbao bisa meraih kemenangan di kandang menghadapi tim papan bawah yaitu Levante ya. Di laga ini saya membahas pertandingan Atletico Madrid menghadapi Real Betis ya. Dimana di laga sebelumnya Atletico dan Real Betis sudah sempat bertemu di ajang Copa del Rey, dimana pada waktu itu kemenangan Atletico Madrid di kandang Real Betis dengan skor 5-0 ya. Akankah kembali terjadi banyak gol ataupun kembali Atletico Madrid bisa meraih kemenangan di kandang? Jadi untuk laga ini kemungkinan masih bisa, dan untuk skor di laga ini nampaknya tidak akan terjadi banyak gol.
terlihat laga ini akan minim gol ya. Jikapun ada mungkin 2 gol saja untuk laga Atletico Madrid menghadapi Real Betis. Kemudian di laga ini saya membahas pertandingan Sevilla menghadapi Girona ya. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan tuan rumah Sevilla bukan Girona. Di laga ini terlihat ada 4 pemain akan absen untuk Sevilla, sedangkan Girona 7 pemain mereka ya. Oke, klasemen sementara dari lanjutan La Liga Spanyol ya. La Liga Spanyol di laga ini terlihat Sevilla peringkat 14, Girona peringkat 12. Untuk laga ini dua kemungkinan kemenangan tuan rumah Sevilla ataupun 90 menit bisa kembali berakhir di skor imbang ya. Selanjutnya saya membahas pertandingan Valencia menghadapi Real Madrid. Terlihat di laga ini Valencia dengan formasi 4-4-2, Real Madrid dengan formasi 4-3-3 ya. Terlihat di laga ini kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain mereka yang akan absen. Untuk Real Madrid ada Bellingham, Eder Militao, Rudiger, dan Vinicius Junior ya. Di mana Madrid bertandang ke markas Valencia peringkat dasar. Oke, untuk laga ini karena banyak pemain inti dari Real Madrid atau pemain kunci mereka yang mengalami cedera, saya mengira di laga ini akan kembali berakhir di sedikit gol ya untuk laga Valencia menghadapi Real Madrid. Kemudian memasuki laga yang terakhir dari Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan dua rumah Bayern Munich menghadapi Hoffenheim. Terlihat di laga ini Bayern Munich dengan formasi 4-2-3-1, 4-3-3 dari tim tamu Hoffenheim. Dari klasemen sementara Bayern Munich puncak klasemen, sedangkan Hoffenheim peringkat 3 ya. Untuk laga ini dalam forma mencetak gol, Munchen dan Hoffenheim sangat tinggi kemungkinan laga ini melebihi dari 3 gol ya untuk laga Bayern Munich menghadapi Hoffenheim. Substitution. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 7, Rui Costa. Number 4, Raúl. Coming on the field, number 6, Messi. Number 26, Kagawa. Two added minutes has been indicated.